Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Mayap Accounting versi 18. Ya, langsung saja. Nah, apa sih Mayop itu? Mayop atau kepanjangannya adalah Mind Your Own Business merupakan software akuntansi yang dirilis di Australia tahun 1991 oleh Mayop Incorporation. Ya, fokus Mayop itu ke berbagai jenis perusahaan termasuk jasa dan dagang, baik perusahaan kecil maupun menengah yang memiliki kemiripan dalam hal pelaporan akuntansi dan keuangan. Nah, jadi memang Mayop dihususkan untuk perusahaan-perusahaan jasa dan dagang ya. Karena kita mengenalkan ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, tapi untuk perusahaan manufaktur di Mayop ini kurang sesuai. Karena kenapa? Karena di Mayop ini tidak ada fitur multi gudang dan tidak ada yang namanya fitur fabrikasi ya. Jadi tidak bisa dia membuat barang mentah menjadi barang setengah jadi kemudian menjadi barang jadi. Itu agak sulit penerapannya di Mayop. Kalau untuk manufaktur nanti di kelas 12 kita akan belajar dengan software akuntansi lainnya tentunya. Selanjutnya untuk di awal kita juga ini jenis Mayop. Jenis Mayop yang akan kita gunakan adalah Mayop Accounting ya. Apa sih perbedaan antara ketiga jenis ini? Yang pertama ada Mayop Basic. Mayop Basic adalah aplikasi software akuntansi Mayop yang paling sederhana dan mungkin harganya paling murah ya dan bisa free. Penggunaannya tidak disarankan untuk perusahaan yang memiliki transaksi-transaksi yang rumit dan menginginkan laporan keuangan yang lengkap ya. Jadi di dalam Mayop Basic ini tidak ada modul inventory ya. Jadi kalau untuk perusahaan dagang yang pastinya kita mempunyai persediaan ini tidak bisa digunakan di dalam Mayop Basic ini. Ya, ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sangat sederhana sekali. Dan untuk laporan keuangan di Mayop Basic ini tidak bisa diekspor ke dalam format file lainnya seperti Excel ya, tidak bisa. Selanjutnya, Mayop Accounting. Nah, Mayop Accounting ini adalah jenis Mayop yang kita gunakan, yang akan kita gunakan saat ini. Nah, Mayop Accounting ini sudah ada terakhir ini adalah versi 24 ya di Mayop. Mayop Accounting ini sudah dilengkapi dengan fitur persediaan ya. Jadi untuk perusahaan dagang kita bisa melihat pencatatannya, persediaannya secara perpetual. Nah, setiap mutasi barang akan terlacak tuh ya, baik barang masuk maupun barang yang keluar kita bisa lihat, dan kita bisa juga memilih metode persediaan yang digunakan, apakah LIFO, average ya, atau average. Dan yang ketiga selanjutnya adalah Mayop Premier. Mayop Premier ini adalah aplikasi software akuntansi Mayop dengan varian dan fitur terlengkap ya. Perbedaan utama antara Mayop Premier dengan Accounting adalah mungkin yang pertama adalah kalau di Mayop Premier itu bisa multi currency ya. Kalau di Mayop Accounting hanya transaksi satu currency saja. Misalkan kita menggunakan IDR ya, Indonesian Rupiah, maka tidak bisa menggunakan USD ya, US dollar tidak bisa. Nah, tapi kalau di Mayop Premier bisa multi currency ya, misalkan kita menggunakan USD, IDR dan lain sebagainya itu bisa. Dan yang kedua di Mayop Premier adalah dia multi gudang. Nah, yang tadi Ibu jelaskan, kalau misalkan di Mayop Accounting dia tidak bisa, tapi di Mayop Premier dia ada multi gudang. Dan yang ketiga, kelebihan Mayop Premier adalah multi user. Artinya ketika kita menggunakan satu aplikasi di komputer kita, orang lain juga bisa menggunakan dengan transaksi perusahaan yang sama ya. Jadi ini biasanya memang digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang mempunyai transaksi yang banyak, yang sangat banyak dan yang sangat rumit ya, sehingga mempunyai karyawan
yang lebih dari 1, 2, bahkan berapa puluh karyawan untuk mengoperasikan Mayop itu sendiri. Dan pastinya Mayop Premier itu lebih besar cost-nya dibanding yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui jenis Mayop, selanjutnya adalah kelebihan Mayop. Kelebihan Mayop itu apa sih? Yang pertama, tampilan aplikasi user friendly ya. Jadi aplikasinya adalah ini mudah sekali kita gunakan karena fitur-fiturnya sangat jelas. Yang kedua, pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap dan akurat yang tadi Ibu bilang, yaitu kita ketika memasukkan input transaksi, otomatis laporan keuangan akan menciptakan laporan keuangan otomatis. Yang ketiga, kemampuan eksplorasi laporan ke program Excel. Nah, ketika kita sudah mencetak laporan keuangan atau menampilkan, kita bisa ekspor ke dalam program Excel ya. Jadi bisa diedit kembali gitu. Yang keempat adalah fitur backup dan restore data. Nah, untuk backup ini adalah fitur untuk menjamin penyimpanan secara aman, dan restore data ketika ada data yang hilang bisa dikembalikan lagi datanya. Yang kelima, adanya penggunaan periode ke-13. Nah, sebenarnya apa sih manfaat periode ke-13 ini? Periode ke-13 di dalam Mayop berguna untuk yang pertama untuk auditor ya, bisa mengecek lagi transaksi-transaksi yang dari periode 1 sampai 12 yang misalkan mungkin ada yang tertinggal atau ingin disesuaikan, bisa dimasukkan ke periode ke-13 ini. Untuk keperluan pajak juga bisa dilakukan di periode ke-13. Selanjutnya, apa sih kekurangan dari Mayop itu sendiri? Yang pertama tadi, belum mendukung adanya multi gudang, tidak ada fitur perpajakan ya, jadi belum terintegrasi dengan fitur perpajakan ya. Beda dengan software misalkan Akurat yang sudah memang terintegrasi dengan pajak. Yang ketiga, transaksi tidak bisa melebihi 1M ya. Jadi memang ini hanya untuk transaksi yang perusahaan kecil dan menengah. Baik, langsung saja kita lihat penjelasan berikutnya.